Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengazab pada umat-umat terdahulu yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah itu. Misalnya kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Arab itu kan suka berdagang, keluar dari Mekah ke Syam, ke Yaman, ke Palestina untuk menjual barang dagangannya dari Mekah dan ngulak barang dagangan dari luar. Nah, itu lewat di tempat-tempat kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah. Dilewati itu. Kenapa tidak bisa mengambil petunjuk dari situ? Kenapa tidak bisa mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa itu? Katakan kalau kita bawa ke Indonesia, orang-orang Aceh ketika terjadi tsunami, berapa ratus ribu yang korban. Nah, kenapa tanda-tanda itu tidak dijadikan sebagai sejarah untuk mengintrospeksi, mengambil iktibar? Ayat ini seakan-akan berbicara seperti itu. Kenapa orang-orang Arab itu keluar untuk berdagang dan lewat di tempat-tempat di mana kaum-kaum itu dibinasakan oleh Allah, kemudian tidak menjadikan petunjuk? Di sini pentingnya sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 380 surah Al-Ahzab ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal dunya In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wa in Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu di'fain. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'. Lastunna ka ahadin minan nisa'i
taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. Jadi itu mencucung, dikira mencucung. Kalau tidak mencucung letak namanya. Wati'na rasul letak. Ya wa'ti'na. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Pak Kiai, saya tanya bisa sebentar. Ya. Saya sering mendengarkan baca surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Al-Qadr. Itu saya sering mendengarkan dibaca karena ayat surat itu di belakangnya huruf O rata-rata. Itu cuma dibaca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Itu apa ya? Qadr. Iya. Qadr apa Qadr? Qadr. Qadr. Jadi rohnya muncul sedikit. Oh, iya, saya dengar gitu. Fajrnya itu fajr. Betulnya mestinya fajr gitu. Iya, ada yang membaca jelas itu. Yang penting ada suara roh yang mendesis, ya. Ada suara mendesis rohnya. Kalau kemudian diyakini inna anzalna fi lailatul qadr, kalau begitu itu kurang mendesis rohnya. Jadi inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi lidah ini pada bentalnya kan. Ada lagi Pak? Ya. Saya dengar bacaan Atibah. Yang betul laqadja atau laqadja? Ada dua macam itu. Iya. Ada dua macam cara bacanya. Ada yang membaca itu kan idghamnya hurufnya huruf mutaqarribain. Dal dengan jim itu berdekatan makhrajnya. Ketika seperti itu bisa dua cara membacanya. Bisa mengidghamkan dal ke dalam suaranya jim, bisa menjadikan dal itu tersendiri hingga mental. Bisa walaqad ja'akum, bisa walaqad ja'akum. Bisa. Lain kalau kemudian itu juga mutamatsilan yang sama persis. Dal sama dal itu wajib diidghamkan. Walaqad dakhalu. Dalnya sama dal sama makhrajnya.
Ketika seperti itu tidak boleh kemudian dimentalkan. Walaqad dakhalu, tidak boleh seperti itu, harus diidghamkan. Memasukkan suaranya dal yang pertama ke dalam dal yang kedua. Walaqad dakhalu. Itu yang termasuk. Sudah permannya. Baik, kita lanjutkan tafsir kita, tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita buka halaman 290. Surah Thaha masih berbicara tentang surah Thaha ayat 128. Tapi baik, akan saya ulangi biar nyambung pembicaraan ini. Ini masih berbicara tentang lakon Nabi Adam dengan iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan Ibu Hawa, atau memerintahkan Nabi Adam, Ibu Hawa dan iblis untuk keluar dari surga. Allah berpesan bahwa kelak setelah di bumi akan ada petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan kepada kalian dalam menjalankan tugasnya di atas bumi. Pegang teguhlah petunjuk-petunjuk itu, kata Allah. Jadi sebelum turun ke bumi dititipi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di sana kalian akan ada petunjuk-petunjuk. Maka ketika petunjuk itu telah datang, wa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang peganglah petunjuk itu kuat-kuat, dan barang siapa yang tidak memegang petunjuk itu maka akan binasa dan akan celaka. Itu pada ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari petunjuk dan peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya bagi dia akan menghadap, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Fala yudhillu wa la yashqa. Tapi siapa yang berpegang teguh terhadap petunjukku itu, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Itu pesan Allah ketika Nabi Adam, Ibu Hawa, dan termasuk juga iblis masih di surga. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Pada Allah luar biasa ibadahnya. Karena luar biasa ibadahnya itu, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di atas bumi, iblis ini bandel, komplain. Apakah Tuhan akan menjadikan makhluk yang bernama manusia itu di atas bumi, yang pekerjaannya hanya membunuh, pekerjaannya hanya berbuat rusak? Faktanya begitu kan? Manusia di atas bumi ini yang bukan yang buat kerusakan dan buat pembunuhan atau perang di situ dan sebagainya. Tapi memang begitulah hidup itu, perjuangan itu, bahwa untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan tugas khilafah itu, tugas kekhalifahan itu, memang harus menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk-petunjukku, kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan kelak di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Karena seperti itu, kemudian manusia di hari kiamat itu membantah atau komplain atau mempertanyakan kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Qala ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami a'ma dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal sebelum ini aku bisa melihat. Ketika di dunia aku tidak buta ya Allah. Ketika bangun dari kubur dibangkitkan aku tidak buta. Tapi kenapa saat ini kemudian kami menjadi buta? Jadi kelak akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membangkitkan dan menghimpun kelak di mahsyar dalam keadaan buta. Alhamdulillah. Apa jawab Allah? Qala atatka ayatuna fanasitaha. Qala berfirman Allah menjawab pertanyaan orang-orang yang kelak di mahsyar seperti itu. Nah, dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta, kemudian mereka tidak terima. Sebelumnya waktu ketika di dunia kami tidak buta,
Ketika dibangkitkan dari kubur, kami juga tidak buta. Tapi kenapa dikumpulkan di mahsyar ini? Kami dalam keadaan buta. Allah menjawab, qala atatka ayatuna fa'titaha. Ya, karena waktu ayat-ayat kami datang kepada kalian, fanasitaha, maka kau kemudian melupakannya. Lupa di sini bukan lupa dalam arti yang sebenarnya. Karena orang yang lupa dengan benar-benar lupa, tidak ada hukumnya di situ. Sholat misalnya, betul-betul lupa, tidak main-main, betul-betul lupa. Tidak ada hukumnya itu. Jadi, ulama-ulama ahli tafsir memahami kata fanasita bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi dipahami dalam arti meninggalkan. Fanasita telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasita, maka kemudian engkau meninggalkan. Tidak mempercayai ayat-ayat itu, tidak percaya pada Al-Quran, tidak percaya pada peringatan-peringatan Allah. Jadi fanasita, karena makna aslinya nasiyah itu lupa. Nasiyah itu makna aslinya lupa. Non, sin, iya itu setiap kata yang terdiri dari non, sin, dan ya itu berarti lupa. Manusia juga karena terdiri dari 3 huruf ini. Manusia, insanun itu manusia. Non, sin, iya. Sehingga manusia itu punya sifat lupa. Wa ma summiyal insanu illa linaslihi. Wa ma summiyal insanu, manusia tidak disebut manusia illa linaslihi karena manusia itu suka lupa. Nah, sedang lupa ini terdiri dari non, sin, iya, non, sin, iya. Kalimat yang terdiri dari tiga huruf non, sin, dan iya ini wataknya pelupa. Nah, karena manusia itu insanun ini manusia bahasa Arabnya. Ini ada non, ada sin, ada iya, insanun. Nisyanun asalnya, nisyan berasal dari nisyanun kan. Nisyanun. Jadi insan itu berasal dari kata nisyan. Setiap kata yang terdiri dari ada non dan sin saja itu ada lupa itu. Nah, manusia tempatnya lupa. Karena demikian, maka kata nasita di sini tidak diartikan dalam arti yang sebenarnya, dalam arti yang asal, bukan karena lupa. Lupa itu tidak ada hukumnya. Lupa tidak ada hukumnya. Jadi maknanya di sini telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kemudian engkau meninggalkan ayat-ayat itu. Jadi bukan melupakan. Wa kadzalika al-yauma tunsa, dan demikian juga al-yaum pada hari ini di mahsyar tunsa, kamu ditinggalkan. Bukan lupakan, tapi ditinggalkan. Ditinggalkan berada dalam api neraka. Wa kadzalika najzi man atrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wa kadzalika, dan demikian juga najzi, kami membalas man kepada orang atrafa yang melampaui batas orang itu. Wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya. Demikianlah sebagaimana Allah membalas orang-orang yang ingkar, maka kepada orang yang melampaui batas juga dibalas. Orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah dibalas dengan balasan yang berat. Akan tetapi wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa, wal adzabul akhirati, dan demi sungguh adab akhirat itu asyaddu, yaitu lebih sangat, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi adab akhirat itu lebih sangat, lebih pedih, dan lebih kekal. Dibanding dengan adab dunia dan adab kubur. Ini pemahaman ulama-ulama ahli tafsir. Bahwa adab akhirat itu lebih pedih, lebih sangat, dan lebih kekal dibanding dengan adab di dunia ini dan adab di dalam kubur.
Dari ayat ini ulama memahami bahwa di dalam kubur itu ada azabul qabri. Dipahami oleh ulama dari ayat ini bahwa di dalam kuburan itu ada azab. Kenapa demikian? Karena azab akhirat disebut oleh Allah sebagai azab yang lebih pedih, lebih sangat, dan lebih kekal dibanding dengan azab di dunia dan azab di dalam kubur. Afalam yahdi lahum kama ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Nah, di sini ayat ini Allah mempertanyakan. Afalam yahdi, maka apakah lam yahdi tidak menjadikan sebagai petunjuk lahum kepada mereka. Ayat ini sudah mulai berbicara fokus kepada orang-orang musyrik Mekah. Wahyu ini kan turun kepada mereka, kepada orang-orang Arab, kepada orang-orang musyrik Mekah. Nah, di awal Allah bercerita tentang proses Nabi Adam dari surga sampai turun ke bumi. Di dalam turunnya Nabi Adam ke bumi itu ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah pada Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika kelak berada dan turun di bumi. Nah, di bumi itu berkaitan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Pada umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengazab, sudah menyiksa, sudah menurunkan bencana pada umat-umat terdahulu yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah itu. Yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah itu. Misalnya kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut. Itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dipertanyakan oleh Allah, afalam yahdilahum, maka apakah tidak menjadi petunjuk lahum kepada mereka orang-orang musyrik Mekah? Kam ahlakna qablahum, berapa banyak ahlakna telah kami binasakan qablahum sebelum mereka itu minal quruni, dari beberapa generasinya Nabi Lut, generasinya Nabi Nuh, generasinya Nabi Hud, dan seterusnya. Yamshuna fi masakinihim, padahal mereka orang-orang musyrik Mekah itu berjalan fi masakinihim, di tempat-tempat tinggal mereka. Maksudnya apa ini? Orang-orang Arab itu kan suka berdagang, keluar dari Mekah ke Syam, Syria sekarang, ke Syam, ke Yaman, ke Palestina, untuk menjual barang dagangannya dari Mekah dan ngambil barang dagangan dari luar. Nah, itu lewat di tempat-tempat kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah. Di Yaman, di situ ada kaum Ad. Di Syam ada kaum Samud. Di Palestina ada kaumnya Nabi Lut. Dilewati. Kenapa tidak bisa mengambil petunjuk dari situ? Kenapa tidak bisa mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa itu, dari puing-puing reruntuhan itu? Katakan kalau kita bawa ke dunia kita di Indonesia, orang-orang Aceh ketika terjadi tsunami, berapa ratus ribu yang korban. Ada puing-puing begitu, Pak, ada sisa-sisanya. Masih ada tanda? Ada. Nah, kenapa tanda-tanda itu tidak dijadikan sebagai sejarah untuk mengintrospeksi, mengambil iktibar? Ayat ini seakan-akan berbicara seperti itu. Kenapa orang-orang Arab itu keluar untuk menyebar dagangan, untuk berdagang, untuk berjaga, dan lewat di tempat-tempat di mana kaum-kaum itu dibinasakan oleh Allah? Kok tidak kemudian tidak menjadikan petunjuk itu? Di sini pentingnya sejarah. Karena sejarah itu menuturkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Baik sejarah itu sejarah yang baik-baik, yang menguntungkan, maupun sejarah yang membinasakan dan mengerikan.
Nah, ini pertanyaan dari Allah. Mengecam orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Afalam yahdilin lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Padahal mereka orang-orang musyrik Mekah itu yang lewat di tempat-tempat tinggal yang dibinasakan oleh Allah. Di Syam, kaum Ad, di Yaman, kaum Samud, kaum Nabi Lut di Palestina dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal yang seperti itu artinya ada peristiwa-peristiwa sejarah yang hendaknya atau seharusnya bisa diambil iktibar, diambil percontohan, diambil teladan. La ayatin liulin nuha, niscaya peristiwa-peristiwa itu menjadi bukti liulin nuha, bukti Allah, kekuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, liulin nuha, bagi orang-orang yang punya akal. An-nuha itu satu kata lain daripada al-lubun. Lubun itu sendiri satu kata lain juga dari kata al-aqlu. Al-aqlu, ada lubun, ada nuha. Lubun albab, jamaknya ulil albab, ulin nuha, itu sama artinya akal. Akal ini makna aslinya adalah ikatan, mengikat. Makanya dulu orang-orang haji dulu, zaman dulu ada yang mana egel. Pernah dengar? Egel? Ada. Egel itu yang dilipatkan di sini, diikat. Egel. Saya beli itu hitam, kecil. Sekarang kan enggak, jarang sudah pakai itu. Nah, dulu malah kalau dulu ada yang ada emas-emasnya itu, ada pernik-perniknya itu dulu. Seperti Raja Saudi pakai itu. Nah, yang itu igel namanya. Igel tak ada ikatan. Kenapa akal disebut ikatan? Karena mengikat orangnya agar supaya tidak terjerumus pada keburukan. Akalnya itu. Jadi apa potensi yang ada di dalam diri manusia mengikat orang itu supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, keburukan, kerugian dan sebagainya. Sehingga akal itu, sehingga potensi seperti itu disebut akal. Karena akal itu makna asalnya dari masyarakat mengikat. Mengikat orang, potensi itu mengikat orangnya itu supaya tidak terjerumus ke dalam akal. Nah, artinya orang yang terjerumus pada keburukan ini kurang berfungsi. Karena demikian maka haram minum minuman keras karena merusak akalnya. Cuma di dalam Al-Quran, walaupun Allah berbicara tentang akal, tidak pernah dijumpai akal dalam arti kata benda. Yang ada itu kata kerja. Afala ta'qilun wa hum ya'qilun min ba'di ma aqaluhu. Semua itu kata kerja. Jadi sekali lagi, di dalam Al-Quran, walaupun Allah berbicara tentang akal, tapi Allah tidak menyebutkan kata-kata dalam kalimat isim. Kalimat isim di dalam Al-Quran, dalam kata-kata bahasa Arab itu ada 3 kalimat. Ada kalimat fi'il, kata kerja, kalimat isim, kata benda, dan kalimat huruf. Nah, Allah tidak berbicara di dalam Al-Quran ini tentang kalimat isim berkaitan dengan akal. Apa akal itu? Tidak ada. Yang ada itu kata kerjanya. Karena demikian, maka ulama mengartikan setiap kata-kata yang berkaitan dengan akal diartikan hati. Nah, kalau kecerdasan otak saja tidak turun ke hati, tidak banyak berfungsi. Kalau hati tidak ada, misalnya orangnya cerdas, tahu bahwa ini salah, tapi hatinya tidak berbicara, tak bisa. Ya maaf, satu contoh ya. Akal kita berbicara bahwa merokok itu rusak, tidak baik kan? Iya. Ya semua orang. Ya maaf ini yang masih merokok. Akal manusia semua mengatakan bahwa rokok itu merusak kesehatan.
Tapi karena hati tidak memperbolehkan, tetap saja merokok. Ini diabaikan. Iya kan? Karena demikian, maka dalam Al-Quran, kata akal itu tidak ada dalam bentuk kalimat isim, kata benda, tapi dalam bentuk kata kerja, kalimat fi'il. Karena demikian, maka sekali lagi, ulama memahami kata akal yang dalam Al-Quran itu berarti hati. Qalbu, hati. Ya, afalam yahdi. Banyak contoh-contoh itu. Dalam kehidupan seperti ini, kenapa keadaan tidak baik-baik? Padahal orang sudah tahu semua, karena akalnya sudah pinter-pinter semua. Tapi kenapa masih tetap saja keadaan tidak baik-baik? Karena di sininya, karena hatinya. Pantas kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Perhatikan bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Bila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh implementasi kehidupannya. Tangannya baik, mulutnya baik, matanya baik, kakinya baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging yang ada di dalam diri manusia itu jelek, rusak, maka akan rusak semuanya. Nah, jadi dengan demikian, maka akal itu bukan satu-satunya untuk membuat seseorang itu baik, tapi harus digandeng dengan hati. Nah, kalau istilah modernnya yang keren itu ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Ada 3 kecerdasan. Jangan hanya kita cerdas otak saja, pinter di otak saja, tapi hati tidak cerdas. Jangan hanya otak cerdas, hati cerdas, tapi emosi tidak cerdas. Itu menyebabkan orang tidak akan sukses. Karena kesuksesan itu berasal dari kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu tidak ada di otak. Ya. Kecerdasan emosional tidak ada di otak. Apa kecerdasan emosional itu? Tabah, tekun, tidak malas. Itu kecerdasan emosional, bukan kecerdasan otak, tapi kecerdasan emosional. Suka nepati janji, itu kecerdasan emosional. Orang yang tidak seperti itu, yang tidak punya kecerdasan emosional, walaupun kecerdasan intelektualnya tinggi, tidak akan sukses orang itu. Tidak akan sukses. Orangnya pinter, cerdas, S3 misalnya. Tapi dia bohong. Dia tidak jujur. Siapa yang mau pakai? Kan betul. Nah, di Amerika saya pernah baca itu pernah mengadakan penelitian di antara orang yang otaknya cerdas dengan orang yang sedang-sedang tapi emosionalnya bagus. Ini justru yang sukses. Yang tidak begitu cerdas tapi emosionalnya tinggi, itu yang sukses. Jadi direktur, jadi ini, jadi ini. Sudah banyak penelitian-penelitian dan tes perilaku yang dilakukan oleh para ahli, oleh lembaga-lembaga yang menunjukkan itu, bahwa kecerdasan intelektual itu masih kalah terhadap kecerdasan intelektualnya yang biasa-biasa, tapi kecerdasan emosionalnya, misal giat, semangat, ini kan kecerdasan emosional, bukan kecerdasan intelektual. Semangat, tidak malas, menkulak tak kedua kulak misalnya ini. Itu kecerdasan emosional, bukan kecerdasan intelektual, dan punya perencanaan ke depan. Inilah. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan tadi, bahwa liulin noha itu artinya bagi mereka yang punya akal. Nah, akal itu dalam Al-Quran ada dengan disebut akal, ada yang disebut lubun atau albab, ulil albab, ada ulin noha. Kemudian perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut kata akal itu dalam bentuk kata benda, kalimat isim, tapi Allah menyebutnya dengan kata kerja. Karena seperti itu, maka ulama memahami bahwa akal itu sebetulnya adalah di sini. Akal itu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalum musamma.
Satu ayat lagi. Walaula dan sekiranya tidak ada kalimat sabaqat yang telah lalu mirrabbika, kalimat itu mirrabbika dari Tuhan kamu, lakana lizaman niscaya lizaman pasti adab itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di sini di dalam ayat ini ada pertanyaan. Kalau Allah menceritakan tentang diadabnya generasi-generasi terdahulu dari umat-umat terdahulu, dibinasakannya diadabnya kaum Samud, dibinasakannya dan diadabkannya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Kenapa orang-orang musyrik Mekah tidak dibinasakan? Ketika mereka tidak percaya terhadap Al-Quran, ketika mereka tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, kok tidak diadab? Jadi seolah-olah ayat ini mempertanyakan itu, memunculkan kalimat itu. Kok tidak diadab, kok dibiarkan orang-orang musyrik Mekah itu? Nah ini jawabannya. Walaula kalimatun sabaqat, dan sekiranya tidak karena ada kalimat sabaqat yang telah lalu, kalimat itu mirrabbika dari Tuhan kamu. Apa kalimat yang telah lalu? Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan umat Nabi Muhammad itu karena kemuliaan dan kehormatan Nabi Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya wa ajalun musamma, dan karena waktu yang telah ditentukan. Apa-apa itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya. Andaikan tidak karena ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan tidak karena segala sesuatu itu ditetapkan ada waktunya, sudah habis masyarakat kaum musyrikin Mekah itu, sudah habis. Jadi ditundanya adab terhadap kaum musyrikin pada waktu Rasulullah masih ada itu karena ada ketetapan-ketetapan Allah yang sudah lalu. Antara lain bahwa Allah tidak akan membinasakan satu kaum selagi Nabi Muhammad itu berada di tengah-tengah kaum itu. Coba buka surah Al-Anfal Pak Guru. Surah Al-Anfal ayat 32. Surah Al-Anfal ayat 32 kalau tidak salah. 32 dan 33. Bunyinya وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ya. Jawabnya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ya. Artinya, ingatlah wahai Nabi Muhammad, dan ingatkan kaummu wahai Nabi Muhammad. Iqalullahumma, ketika orang-orang musyrik Mekah itu berkata, Allahumma ya Allah, amtir alaina hijaratan in kana hadha wal haq. Apabila apa yang dibaca Muhammad itu benar dari engkau ya Allah. Kata orang-orang musyrik Mekah, kok ya Allah? Memang percaya pada Allah, cuma mereka musyrik. Orang-orang Arab itu percaya bahwa Allah itu ada, cuma musyrik. Di samping nyembah Allah, nyembah Lata, nyembah Uzza. Dulu di sekitar Mekah itu ada tidak kurang dari 360 berhala. Di samping Ka'bah itu ada berhala-berhala. Tidak kurang dari 360 berhala. Di tempat Sa'id sekarang itu tempat berhala semua dulu. Jadi nyembah Allah, percaya Allah, tapi kemudian musyrik. Kalau mau pergi ngelepas merpati, mau pergian jauh misalnya, merpati dilepas. Kalau larinya ke sana, oh ini berarti beruntung. Kalau larinya ke kiri, berarti celaka. Jadi tidak percaya pada Allah, memusyrikkan Allah. Nah sekarang masih ada sedikit-sedikit itu. Dan ini perlu kita sedikit dikurangi, dimulai. Jangan percaya. Dulu misalnya busur panah itu ditaruh di pintu Ka'bah, yang diambil. Kalau kemudian tepat pada panah ini, oh ini kita boleh bepergian. Jadi tidak bergantung pada Allah. Saya percaya pada Allah. Oleh karenanya ayat yang ke-32 dalam surah Al-Anfal, wa isqalullahumma in kana hadza wal haqq. Ya Allah, jika ada apa yang dibaca Muhammad itu benar dari engkau dan kami tidak mempercayai itu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan dari langit berupa batu. Hujan batu. Nantang. Ini melecehkan Nabi sebetulnya. Orang-orang musyrik. Fa'amtir alaina hijaratan awitina bi'adzabin alim, atau datangkan siksa yang pedih kepada kami.
Itu permintaan orang-orang musyrik Mekah. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ada terjemahnya Pak Guru. Coba dibaca bagaimana wa ma kana Allah itu. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Nah, sudah satu. Selagi Nabi Muhammad berada di situ, kaum musyrikin tidak dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Berkat keutamaan Nabi Muhammad. Terus Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Jadi modal agar supaya kita diselamatkan dari Allah di dunia ini adalah ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kita, dan yang kedua kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, Nabi kan sudah 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita. Terus bagaimana nasib kita? Apa diadab terus? Allah, ulama mencari jalan keluar dari kesulitan ayat ini. Apa jawaban ulama yang buat ulama? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal amanul a'zam. Rasulullah itu ada juru selamat yang agung. Wa idza umid wa idza madamat sunnatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyatan fa huwa baqin hukman. Selama sunnah-sunnah Rasul itu masih ada dan diamalkan oleh umatnya, sama halnya Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita. Itu namanya adanya Rasulullah menurut apa namanya de jure. Ya. Di dalam apa pembicaraan hukum itu ada dua hal, ada de jure dan de facto. Ya. Nah, ini sudah menyangkut Pak Muhtar, ini orang-orang hukum. Ada de jure, ini menurut hukum, de facto kenyataan. Nah, kenyataan Rasulullah tidak ada, artinya Rasulullah de facto sudah tidak ada. Tapi de jure Rasulullah masih ada apabila sunnahnya tetap kita amalkan. Berarti de jure secara hukum Rasulullah masih berada di tengah-tengah kita. Ketika seperti itu, karena Rasulullah berada di tengah-tengah kita secara de jure, karena sunnahnya diamalkan, insya Allah Allah tidak akan menurunkan adab itu. Itu unsur yang pertama, juru selamat yang agung. Dan yang kedua, kita selalu memohon ampun terhadap kesalahan. Jadi, wa Allahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, kaitannya dengan ayat ini, apalam yahdilin. Nah, kaitannya dengan ini. Walau la kalimatun sabaqat min rabbika lakana di zaman wa ajalun musamma. Allah tidak menyiksa kaum musyrikin Mekah walaupun tidak percaya pada Al-Qur'an, tidak beriman pada Nabi, tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja. Karena sudah kadung Allah menetapkan satu keputusan tentang keadaan ini. Semuanya sudah ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Allah. Termasuk juga karena Rasulullah masih ada. Nah, itulah Bapak kajian tentang tafsir Al-Quran kita pada surah Taha sampai pada ayat 129. Fasbir ala ma yaquluna wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi asnafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi
وآل وأصحاب بهم نلت رؤياتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جانا بالهدايات ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجاتي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه